Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah. Masyaallah la yasrifu su illallah. Masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Masyaallah La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, marilah kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada almarhum guru kita. Semoga guru kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amal ibadahnya dan dijadikan kuburnya menjadi taman daripada taman syurga dan kita menjadi muridnya menjadi murid yang taat dan berbakti mendapatkan ilmu yang barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis yang keberapa? Yang ketiga. Baca hadis sak ketelun langsung terbaca ayat nane desa. Udah kasongan yang sedang ngaji. Saya pe jadwal baca. Baca nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baca hadis baca. Al-haditsus salis. Al-haditsus salisu. Bermula hadis yang ketiga. An Anas bin Malik An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Anas anaknya Malik, mudah-mudahan Allah meridainya. qala Telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila wajhi syekhi, memandang kepada wajah seorang syekh, yaitu orang yang tua, sabahan pada waktu pagi wa masaan dan pada waktu sore, wa yaqulu, dan dia berkata, ya abdi wahai hambaku, qad kabura sinnuka, qad kabura sinnuka, sungguh telah besar, sungguh engkau telah lanjut usia, waraqa jilduka, waraka jilduka, dan kusut kamu punya kulit, wadaqa azmuka, wadaka azmuka, dan tulangmu sudah menjadi rapuh, waqtaraba ajaluka, waqtaraba ajaluka, dan akan dekat ajalmu, wahana kudumuka, wahana kudumuka, dan langkahmu terlambat ilayya kepadaku. fastahi minni, Pastahyi, maka malulah minni kepadaku, fa ana astahyi maka aku juga akan malu kepadamu. min syaibatika, Min syaibatika, daripada kehebatanmu. an u'adzibaka finnar, Anu adzibaka, untuk aku siksa kamu di dalam api neraka. Ini adalah sebuah hadis yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala memandang kepada orang yang tua, orang yang sudah tua pada waktu pagi dan pada waktu sore, tapi dia tidak mau bertobat.
Jarang dia mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Lalu Allah mengatakan, ya ibadi wahai hambaku, qad kabura, sungguh engkau telah lanjut sinnuka, usiam, atau telah besar usiam, atau sudah lanjut usia, sudah tua. Waraqqa jilduka, dan sudah kusut engkau punya kulit. Wadaqa azamuka, dan tulangmu sudah mulai rapuh. Waqtaraba ajaluka, dan akan dekat waktu ajalmu. Ai bimakna mautika, yaitu kematianmu. Wahana kudumuka, dan jalanmu terlambat. Ilayya, kepadaku. Fastahyi, maka engkau malu minni kepadaku. Fa'ana astahyi, maka aku akan malu kepadamu. Min syaibatika, daripada kehebatanmu atau daripada ketaatanmu. An u'adzibuka, untuk aku menyiksamu finna, dalam api neraka. Terus, Wa hukiya dan dihikayatkan an Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu anna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu kana yazhabu ilal jama'ati. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia pergi untuk melaksanakan solat berjamaah fajar, yaitu solat berjamaah subuh. Masru'an, tergesa-gesa. Sayyidina Ali ingin pergi solat subuh berjamaah dengan secara tergesa-gesa. Falaqa syaikhan, maka dia menemui seorang yang sangat tua. fi tariqi yamshi qadamahu, Fi tariqi, di tengah perjalanan. Yamshi qadamahu, dia berjalan kaki. Jadi cerita ni bahawa Sayyidina Ali dia pergi solat subuh berjamaah, ingin mengejar solat subuh berjamaah, tetapi dia menemukan orang yang sangat tua di tengah perjalanan. Ini hikayat daripada hadis dari yang sudah kita baca tadi. ala sakinati wal waqar, Ala sakinati wal waqar, sakinah dalam keadaan tenang, wal waqar dan santai. Seorang tua dia dijumpai oleh Sayyidina Ali yang ingin pergi solat subuh berjamaah karena ingin mengejar solat berjamaah, lalu dia menemui di tengah perjalanan orang yang tua, sakinatan wa waqar, santai berjalan, tenang, terlampak, adem, terlampak dalam keadaan santai. Terus, fi salaki tariq, fi sulukit tariqi, di dalam suatu jalan, untuk menempuh suatu jalan. wa ma marra ala radhiyallahu anhu, Wa ma marra Aliun radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali dan bani pejulu dengan Sayyidina julu nu, dengan tuak nu. Wa ma marra Aliun radhiyallahu, dan Sayyidina Ali dia tidak mampu untuk mendahului orang tua tersebut. Takriman lahu, karena menghormati orang yang tua tersebut. Wa ta'ziman, dan takzim bermakna mengagungkan karena dia tuanya. Li syaibatihi, karena kehebatannya. Apa kehebatannya? Dia seorang orang tua yang sudah lanjut usia. Sayyidina Ali bertemu dengan dia pada waktu Sayyidina Ali ingin mengejar solat subuh berjamaah, namun Sayyidina Ali tidak berani untuk mendahului orang tua tersebut. Hatta hana waktu tulu'i syamsi, sehingga hana datang waktu tulu'i syamsi, terbitnya matahari. Sampai terbit matahari Sayyidina Ali demani pejulu dengan satu waktian. Karena apa? Ta'ziman lahu wa takriman lahu, karena dia menghormati dan mengagungkan orang tua. Lamunita dengan toak jaga getok dengan ara toak lagi mati dia kena, tidak boleh sebenarnya. Siapakah orang tua ini? Sekarang kita lanjutkan terus. Falamma dana syaihu ila babil masjidi, manakala orang tua itu dekat kepada pintu masjid. Falam yadkhulul masjid,
falam yadkhul masjid, ndik entama dalam masjid. Paran ke entama jok masjid Sidina Ali, ia pun turu tiada ndik bani pejulu falam madana min babil masjid, dia min wah rapat jok pintu masjid, falam yadkhulil masjid, ndik entama masjid. Fa'alim Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'alim Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, lalu Sayyidina Ali mengetahui Anhu tentangnya, kana minan nasara, bahwa dia itu adalah orang Nasrani. Orang Nasrani dihormati oleh Sayyidina Ali. Namun itu mentoak-toak aja. Kira tolok dengan kan? Ustaz dah ditolak itu nah. Nauzubillah min zalik. Padahal pada tahun tetap aja karena ya Sayyidina Ali doang. Cengik sabandi. Tidak boleh. Sayyidina Ali bertemu dengan orang yang sudah tua di tengah jalan, ampun ni anak balik solat subuh berjamaah hatta hana waktu tulu isyami, sampai ni terbit matahari waktu Isra ni bani pejulu Sayyidina Ali. Karena takriman lahu, menghormatinya, dan takzim jok dengan toa, apalagi dengan toa itu mesa. Dengan Nasrani doang dihormati Sayyidina Ali, apalagi dengan toa mesa. Wajib hukumnya kita menghormati dan mentakzimi orang yang sudah tua. Entah tua karena umurnya, entah tua karena dia punya ilmu, entah tua dia punya lama di pesantren, harus kita menghormatinya. Takziman lahu wa takriman lahu, hormat dan mengagungkan dia punya kehebatan daripada tuanya, daripada ilmunya kita hormati. Apalagi kita punya orang tua, wajib terhormat dengan tua itu. Karena al jannatu tahta aqdam, al jannatu tahta aqdam ummahati. Sorga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Ndak samarak cerita no kan, dengar cerita bermula sorga itu di bawah telapak kaki seorang ibu, len petak lalu sampai tengah atas petak kan. Bukan seperti itu. Ia buat suruh ngaji sampai tutup doang. Dan dia aja sepelang-sepelang ni harus terbaca ni, ada tahu apa kandungan hadis ni. Ni ada baca di atas ni? Lapun? Si Ustaz tadi? Manu harus terbaca, dia tahu apa kandungan hadis. Terus pada khulu alal masjid, pada khulal masjidi, maka telah masuk Sayyidina Ali ke dalam masjid. fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidina Ali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku', dalam keadaan ruku. fad'ul ruku', Batulu ruku'i, maka Sayyidina Ali memanjangkan rukunya, belusin ruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. miqdar, Karena Rasulullah seolah-olah dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali itu dia mengejar waktu sholat subuh berjamaah, dan di hadapannya, di depan Sayyidina Ali itu ada orang tua yang dia hormati. Dia mendapatkan Rasulullah sedang ruku, lalu Rasulullah tula ruku'nya, dia memanjangkan rukunya. miqdarul ruku'aini, Miqdar ruku'aini, sekadar 2 ruku. Biasa satu kali ruku lagu tumben lek subuh nun. Rasulullah SAW marak dengan ruku 2 kali si ngone. Terus hatta adrakahu ala radhiyallahu ta'ala, hatta adrakahu Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Sayyidina Ali dapat mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang ruku. Bau sing kejar Sayyidina Ali Rasulullah nu nyakar ruku, karena dalam kitab fikih kan, man adrakar ruku faqad adrakar rakaah. Barang siapa yang dapat mengejar ruku, maka dia dapat mengejar rakaat. Terus falamma faragha min salatihi qala ya Rasulullah, manakala telah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada solatnya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tulatir ruku',
Lima tulat, lima ruku. Kenapa engkau panjangkan rukukmu fi hadhihi salat pada solat ini? ma kunta taf'alu mara endek wah gawe marak biasa. Ma kunta, engkau tidak pernah mengerjakan sebagaimana engkau perbuat. Tumben gawe si Rasulullah marak dengan ruku 2 kali ruku. mislu hada. Semisal ini. Faqala ya Rasulullah sallallahu Maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lamma raqatu, manakala aku dalam keadaan ruku, kata Rasulullah, wa qultu, dan aku mengatakan, Subhana rabbiyal azimi kama kana wirdi, sebagaimana yang telah diwiridkan. Wa aradtu, dan aku ingin untuk mengangkat kepalaku. Ja'a Jibrailu, maka datanglah malaikat Jibril atasnya keselamatan. Wa wada'a janahahu dan Jibril menaruh ala zuhri, sayapnya di atas punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khadani tawilan, dan memerintahkan aku untuk ruku panjang. Falamma rafa'a janahahu, manakala telah mengangkat Jibril akan sayapnya, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk menaruhkan sayapnya di punggungnya Rasulullah untuk memanjangkan rukuknya, sehingga Sayyidina Ali dapat mengejar rakaat. Terus, lima fa'alu hakadha, biya Faqalu, maka mereka berkata, kenapa engkau perbuat yang sedemikian itu? Lima fa'ala hakadha, kenapa engkau perbuat yang sedemikian itu? Faqalu, maka dia berkata, Ma sa'altuhu an zalika, aku tidak pernah meminta tentang hal itu. Dek nuwah ngendeng manak manu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadara Jibril alaihissalam, maka hadirlah malaikat Jibril atasnya keselamatan. Dan berkata Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Sayyidina Ali kana yasta'jilu lil jama'ati, dia adalah sudah ingin berangkat atau terdaftar menjadi orang yang ingin berjamaah. Lalu dia menemui seorang yang tua, orang Nasrani, orang tua Nasrani di suatu jalan. Dan Sayyidina Ali tidak mengetahui bahwa dia orang Nasrani. Dan Sayyidina Ali menghormatinya karena kehebatannya, karena dia tuanya, karena dia saking menghormati orang yang sudah tua oleh Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali tidak berani untuk mendahului orang tua tersebut dan menjaga hak daripada orang tua itu. Ia jaga angke hak si Sayyidina Ali, hak dengan ta'un dia bani pejulu ya. Maka aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an akhazaka, untuk memegangmu pada waktu ruku sehingga dapat mengejar Sayyidina Ali solat subuh berjamaah. Dan ini laisa bi'ajabin, bukan suatu keajaiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala laisa bi'ajabin wa ajabal ajabu. Innallaha ta'ala amara Mikail alaihi salam ay ya'khudha syamsa. Nah,
Ini bukan suatu keajaiban yang menjadi keajaiban bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Mikail atasnya keselamatan untuk memegang matahari bijana dengan sayapnya hatta tatla'u syamsi sehingga matahari itu terbit tawilan. lama sekali. Ngone yang terbit berarti dua malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama malaikat Jibril yang diperintahkan untuk memegang pundak daripada Rasulullah SAW untuk lama dia ruku, sekedar ruku ini dua ruku. Yang kedua Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk memegang matahari sehingga matahari itu lama dia terbit. Nah, terus Li ajli Ali radhiyallahu anhu ta'ala anhu. karena Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu Wa qala dan berkata, hadhil darajat ini adalah sebuah darajat, ini adalah sebuah pangkat atau derajat bi hurmati syaikhu untuk menghormati orang yang sudah tua, al-fani orang yang sudah ingin meninggalkan dunia, ma'annahu beserta bahwasanya nasrani. kana nasraniyan. Nah, berarti ini adalah sebuah kehormatan bagi orang yang menghormati orang yang sudah tua, alpani, orang yang akan meninggal dunia. Jadi dengan tawaknu menghormati ini dua perintahan dari malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat. Siapapun orang tua kita harus menghormatinya karena syaibatihi, kehebatan daripada umurnya yang kita hormati. Terkadang kita demen tawah mondok, demen desuruk lah jerum mati gitu. Padahal itu dek teman cukup umur, dek teman ya berhak, dek teman pantas lagu demen desuruk melin terdoang. Jangan seperti itu. Kita harus menghormati yang sudah tua. Suruh jari imam arak salah lebih tua, orang tua kita dahulukan. Nah. Paham sampai te? Ini adalah sebuah hikayat yang menerangkan tentang Sayyidina Ali menghormati orang yang tua, walaupun orang yang dia hormati itu orang Nasrani. Karena dia menghormati ketuaannya ilmu, karena dia menghormati ketuaannya, umurnya yang dia hormati walaupun dia bukan orang muslim. Cukup wah sampai te. Semoga apa yang kita kaji malam ini bisa kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita tutup pengajian ini, marilah kita membaca suratul Fatihah kepada almarhum guru kita. Semoga guru kita diangkat derajatnya, diterima segala amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya menjadi taman daripada taman surga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Sallim barakallahu.